Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah pilpres. Di dalam psikologi kegugupan itu namanya delirium. Delirium. Itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Ya teman-teman, selamat bergabung kembali. Bukan Rocky Gerung namanya, jika tidak menyangkut pautkan hal-hal yang receh dengan Bapak Jokowi. Baru-baru ini di acara ILC Karni Ilyas terbaru, Rocky Gerung menyoroti sesi wawancara Najwa Shihab dengan Bapak Jokowi, di mana ada momen Bapak Jokowi kedapatan tampak di video menggetarkan terus kakinya, kayak semacam tremor gitu. Itu memang benar, saya juga melihat itu, dan saya juga sedikit aneh memang ya. Tapi saya tidak sampai berpikiran seperti Rocky Gerung yang mungkin itu adalah kebiasaannya Bapak Jokowi kali ya. Nah, Rocky Gerung mengatakan bahwa Bapak Jokowi mengalami masalah psikologi ya ketika banyak dicecar pertanyaan oleh Najwa Shihab. Katanya Bapak Jokowi gugup, panik, sehingga beliau terus menggoyangkan kakinya kayak semacam tremor gitu, dan Rocky Gerung juga menyebutkan semacam penyakit psikologi ya yang dialami Bapak Jokowi gitu. Kita akan menyimak videonya lebih jelasnya, dan tak hanya itu, kita juga akan menyimak beberapa momen ketika Najwa Shihab menginformasikan kepada publik momen ketika dia berkunjung ke rumah Bapak Jokowi, seperti apakah keadaan rumah Bapak Jokowi yang terus-terusan didatangi oleh para tamu ya dari warga-warga, juga tanggapan-tanggapan netizen yang kembali menanggapi kunjungan Najwa Shihab. Ayo kita simak. Kita lihat di kediaman pribadi Pak Jokowi, puluhan warga berdatangan sekedar untuk menyapa, bersalaman dan berfoto. Oke. Pak Jokowi. Bukan settingan ya. Oh, tidak hanya pengunjung biasa sebetulnya. Pejabat juga kerap kali datang ke kediaman Pak Jokowi. Sebutlah Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koperasi Budi Ari. Kedatangan pejabat mantan Menteri Pak Jokowi yang sekarang menjadi Menteri di pemerintahan akhirnya memang menimbulkan spekulasi soal cawe-cawe Pak Jokowi katanya. Jangan seujon, Mbak Najwa. Itu kan mereka datang ke situ hanya untuk melepas kangen. Lagian juga Bapak Jokowi kan sempat berpidato tuh di akhir jabatannya dan menawarkan silakan saja buat siapapun itu yang ingin berkunjung ke rumah saya, katanya ya. Bukan ada kepentingan politik lah atau cawe-cawe lah. Aneh orang selalu saja seujon. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, Mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Dia disekakmat di sini mau nanyain soal anggaran. Ya soal anggaran kok masih ditanyain ke Bapak Jokowi. Ya kan ini sekarang pemerintahannya pun sudah beralih ke Bapak Prabowo gitu kan ya. Soal anggarannya Bapak Prabowo lah yang punya kuasa untuk bersuara gitu kan. Bukan Bapak Jokowi yang ditanyain gitu. Selamat datang untuk Mbak Najwa kedatangannya ke rumah Pak Jokowi, dan semoga pesawat yang menghantarkan Anda bukanlah pesawat sewaan atau tumpangan. Semoga Anda masih ingat itu Mbak Najwa, dan semoga tamu-tamu yang datang ke rumah Pak Jokowi tidak diklaim sebagai tamu settingan, apalagi bayaran, apalagi mencari sembako ke rumah Pak Jokowi ya Mbak Najwa. Coba kalau Anda memberitakan berita yang aktual dan ter-up to date dan juga terpercaya Mbak Najwa. Baru-baru ini Duta Garuda Biru atau yang akrab disapa Ratu Nebeng, dia berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo. Pertanyaannya, dia nebeng pakai apa ya? Apa
Apakah dia naik pesawat atau mobil travel atau Travel sih. nebeng pakai odong-odong? Kok dia sampai sih ke kediaman Pak Jokowi? Terus katanya lagi dia diundang gitu ya. Nggak salah tuh. Diundang Dia kan karena udah seorang minta maaf. jurnalis, ya kan? Kalau jurnalis itu kan pemburu berita. Apakah benar Pak Jokowi mengundang? Bingung kan? Kemarin aja masih terngiang di telinga kita dia ngomong nebeng. Tapi kok sekarang dia ke sana gitu ya? Kok nggak punya malu? Netizen heboh, pendukung Jokowi mulai berkomentar. Seorang Najwa Shihab tiba-tiba datang ke rumah Pak Jokowi yang kemarin dibencinya. Ya, saya sebagai seorang yang berusia hampir 70 tahun, yang mengalami banyak kehidupan, saya menyadari bahwa setiap manusia itu punya kesadaran. Ya, kesadaran secara manusia, jiwani, rohani, bahwa ketika orang itu salah, kemudian tiba-tiba dia sadar, dia salah. Ya, jadi ya kita harus hormat, menghargai seorang Najwa Shihab yang tiba-tiba berubah perilakunya yang tadinya bernarasi negatif kepada seorang Pak Jokowi karena kena pengaruh nenek-nenek misalnya. Nenek-nenek siapa Pak? Yang mana? Pengaruh budayawan, cendikiawan, dan ya rohaniawan. Bukankah kemarin kita melihat betapa semua orang menyerang Jokowi dan kemudian akhirnya semuanya berdiam diri, malu, tersipu. Saya suka, saudara. Inilah drama kehidupan manusia. Ya, tiba-tiba seorang Najwa Shihab bangun tidur, dia sadar bahwa kok yang saya jelek-jelekin kok dia tetap baik. Sikapnya, tutur katanya, reputasinya, bahkan rakyat menghormati setiap hari orang-orang datang berkunjung ke rumah. Ya, legenda hidup yang bernama Jokowi. Bapak Joko Widodo itu akan tetap ada. Sejarah akan mencatat kebesaran dan kehebatan seorang Pak Jokowi. Saya jadi psikiater dulu hari ini. Si Gerung nih. Karena kelihatannya Pak Jokowi juga mengalami keadaan yang sama. Kegelisahan psikologi yang sama tuh. Saya lihat Jokowi diwawancara oleh Mata Najwa. Ada nggak yang perhatikan? Kaki Jokowi tremor sepanjang. Anda perhatikan? Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga tidak nyaman. Dulunya juga begini. Akhirnya mungkin Najwa berpikir, udahlah jangan diteruskan. Makin lama dia makin gugup. Di dalam psikologi, kegugupan itu namanya delirium. Delirium. Itu bagian dari mania yang tidak selesai itu. Kalau jawaban yang nyinyir sudah pasti tidak mengenakan jawabannya. Sudah pasti macam-macam. Ketakutan lah, grogi lah. Kalau menurut gua yang suka ngalamin, itu refleks sudah biasa. Karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau lagi duduk kaki bergerak seperti ini, enak badan tuh. Terasa aliran darah tuh mengalir. Jadi bukan macam-macam. Untuk yang nyinyir silahkan lu nyinyirin. Karena Pak Jokowi tidak pernah takut dengan manusia, apalagi model yang nyinyir-nyinyir seperti kalian. Pak Jokowi hanya takut kepada Allah yang menciptakannya. Itu baru manusia. Kalian bukan manusia. Nah kan Rocky Gerung itu selalu saja nyari celah gitu untuk menyerang Bapak Jokowi, untuk menggiring opini publik gitu kan. Ini sesuatu yang receh sebenarnya sih.
Karena setiap orang tuh punya ciri ya, punya biasanya punya kebiasaan gitu kan. Kayak yang tadi kita lihat Bapak Jokowi menggerakkan kakinya itu siapa tahu suatu kebiasaan beliau seperti itu ya. Jadi jangan dulu langsung suudzon gitu ya. Disangkut pautkan dengan psikologi. Apa tadi delirium katanya penyakitnya ya. Maniak lah. Ya tapi ya teman-teman ya kita gak usah heran juga, gak usah kaget ya kalau Rocky Gerung berstatement seperti itu. Karena ya bukan Rocky Gerung kalau tidak nyinyirin Pak Jokowi gitu kan. Cuman ya lucu aja gitu hal-hal receh seperti ini sampai disampaikan juga. Nah menurut teman-teman apa sih yang barusan teman-teman lihat? Ya bisa aja kan itu adalah sebuah kebiasaan gitu kan. Karena Bapak Jokowi itu nggak akan takut ya ditanya berbagai macam pertanyaan yang mungkin beliau bisa jawab, ya jawab. Diwawancarai oleh Najwa Shihab dan semuanya itu dijawab dengan bijak sama Bapak Jokowi ya. Nah mungkin itu saja, biarkanlah Rocky Gerung ribut dengan golongannya ya, mempermasalahkan tremornya Bapak Jokowi. Sampai jumpa lagi di next video.